Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati senior kita, saya hormati orang tua kita Pak JK dan Ibu Pak Mahfud MD, kemudian Pak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, dan seluruh senior trainer kita semua, termasuk presidium yang saya hormati, serta seluruh peserta Munas ke-11 KAHMI. Alhamdulillah, ini suasananya seperti suasana Kongres HMI malam hari ini. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, tadi gambar terakhir menggambarkan suasana Palu 4 tahun yang lalu. Ketika tsunami, ketika likuifaksi dan gempa waktu itu. Pada saat yang sama hari ini saudara kita di Cianjur sedang mengalami cobaan yang tidak kalah dengan apa yang kita alami hari ini 4 tahun lalu di Palu. Karena itu izinkan saya mengajak kita semua, mari kita kirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Insyaallah mereka diberikan kekuatan, bisa segera bangkit dari ujian yang berat ini. Al-Haidiniyah wal niyatin sholihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kanda, Yunda, dan seluruh peserta Munas yang saya hormati. Meneruskan tadi yang disampaikan oleh Pak JK, Ketua Majelis Etik, ketika berbicara tentang HMI, KAHMI, lintas generasi, memang ada sebuah ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat. Dan ini dibangun oleh semangat ketika masih mahasiswa, bekerja memikirkan bukan saja tentang dirinya, bukan saja tentang masa depannya, tapi tentang bangsanya, tentang negerinya, dan tentang umatnya. Jadi tadi sampaikan Pak JK, dan benar Pak JK, kita semua mengalami, apalagi yang di Jakarta, panggilan Kanda itu di mana-mana. Sering sekali Kanda, dan kita mengalami Pak JK. Saya juga sering ngalamin. Adik-adik kita sering datang ke Jakarta, kalau saya karena dari Jogja, banyak dari Jogja datang, mampir. Dan kalau sudah mampir, ngobrol agak panjang, saya ingat biasanya beberapa kali, dan sering ada pengalaman unik. Gimana? Misalnya gini, alhamdulillah Kanda, sekarang saya sudah lulus Kanda, sudah ke Jakarta. Oh, alhamdulillah, syukurlah sudah selesai. Sekarang apa kegiatannya? Alhamdulillah, usaha Bang. Syukurlah sudah bisa usaha. Memang kita perlu banyak pengusaha. Bidangnya apa? Ya usahakanlah Bang. Jadi usahanya tolong diusahakanlah Bang. Jadi wah ini repot ini. Jadi keterampilan negosiasi, persuasi di HMI itu luar biasa manfaatnya ke depan. Luar biasa. Dan apalagi kalau ada keterampilan mengelola forum, luar biasa. Karena kita semua tumbuh besar di dalam sebuah tradisi intelektual, tukar pikiran, dan itu bagian dari pengalaman kita. Karena itu saya ingin meneruskan apa yang tadi disampaikan, karena ini sejalan dengan tadi yang coba dipikirkan tentang bagaimana kita ke depan. Menurut saya salah satu hal penting di KAHMI adalah bagaimana peran kecendekiawanan KAHMI kembali ditingkatkan. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak kecil. Bagaimana kita semua merasakan keterdidikan yang luar biasa. Apalagi generasi awal, seperti tadi disampaikan Pak Yusuf Kalla, masuk HMI tahun 60, itu adalah generasi awal yang mendapatkan pendidikan dari kalangan santri, kalangan latar belakang keluarga muslim, yang pada waktu itu masih minim, karena SMA masih terbatas.
Negeri ini membangun SMA tahun 50-an, tahun 60-an mulai perguruan tinggi, terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Dan itulah generasi awal. Sebagian dari kita adalah generasi kedua. Saya generasi kedua. Orang tua saya yang dulu aktif mulai dengan HMI. Banyak sekarang sudah mulai muncul generasi ketiga. Dan ini adalah sebuah organisasi yang sudah atau yang berisikan orang-orang yang sudah menikmati pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi. Mereka yang masuk pendidikan tinggi terbawa di dalam proses eskalator sosial ekonomi, naik secara sosial ekonomi, naik secara peran, dan kemudian memiliki peran yang besar di Republik ini. Hari ini kalau kita melihat kami seperti sekarang berkumpul, ada yang di pemerintahan, ada yang dunia usaha, ada yang di kampus, di semua sektor. Dan barangkali tidak ada organisasi alumni gerakan mahasiswa yang memiliki jumlah doktor sebanyak kami, yang memiliki jumlah profesor sebanyak kami, yang memiliki pengusaha sebanyak kami, yang juga memiliki birokrat sebanyak kami, termasuk menteri sebanyak kami. Nah, tinggal itu satu lagi nanti. Wapres sudah, tinggal berikutnya nanti ya. Nah, tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan. Karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita di KAHMI ini. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia, bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan. Pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan terjerembab dalam pengurusan COVID kemarin. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkahnya. Dan itu terbukti di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang, kita harus gunakan ilmu pengetahuan, kita harus dengarkan para ahli epidemiologi, dan kita harus transparan dalam semua urusannya. Jangan ada yang tutup-tutupi. Karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan. Percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada ilmuwan, dan yang kedua, bangun trust, kepercayaan. Dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis transaction cost akan langsung turun. Biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi. Dan trust nomor 1 adalah trust pada pemerintah, pada yang membawa arah kepemimpinan. Karena itu ke depan poin nomor 1 ilmu pengetahuan, dan di sini kami berkumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan. Apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi, pemanfaatan ilmu untuk terobosan-terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja, tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi, inovasi yang terkait dengan pemerintahan, inovasi yang terkait dengan public policy. Ruang inovasi itu dibuka besar, dan di situ negara akan mengalami kemajuan. Poin nomor 1 adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan. Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Itu pertama. Yang kedua, etos kerja. Tidak ada pilihan lain etos kerja. Kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk kerja tuntas,
dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet, tangguh, sanggup bekerja keras. Kalau tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, pada saat kita buka puasa di Jakarta, kami bikin acara buka puasa. Ketika buka puasa itu, lalu kita ada tuan rumah dari buka puasa itu. Para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami. Di tempatnya Pak JK, tempat Pak Mahfud, tempat gantian ya, kita semua. Mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi memiliki etos kerja yang luar biasa, kemauan kerja keras yang amat tinggi, dan organisasi ini mendidik itu semua. Karena itu ketika bicara tentang etos kerja, tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong. Makanya saya sering agak terganggu Pak kalau lihat ada hari Minggu diadakan jalan santai. Bangsa ini sedang perlu ngoyo, bukan perlu santai. Harusnya jalan, bukan jalan santai, tapi jalan ngoyo, jalan kerja keras, etos kerja. Dan kemarin Piala Dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya, bagaimana Saudi dengan etosnya, itu sanggup untuk bisa bangkit. Etos kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bicara tentang etika. Bagaimana etika publik ini dijaga, kepatutan publik ini dijaga. Etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum, tapi patut dan tidak. Dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju, negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan, etika di dalam masyarakat. Kami, HMI, memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini. Karena itulah kalau kita bicara tentang ke depan, tengok ke belakang. Tengoklah para pendiri Republik ini. Kalau kita menengok pendiri Republik ini, rasanya seperti menengok jajaran Kahmi di masa itu. Waktu itu belum ada Kahmi, karena HMI baru ada tahun 47. Siapa mereka ini? Para alumni Jong Islamitan Bond, para alumni berbagai organisasi. Mereka adalah pribadi yang satu, punya pondasi agama, pondasi Islam yang kuat. Yang kedua, mereka terbuka pemikirannya dengan gagasan-gagasan dari ilmu pengetahuan yang beredar di masanya. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Mereka tidak pernah jera, baru pun harus menghadapi tantangan kolonialisme yang luar biasa. Dan mereka menjaga etika publik dengan amat tinggi. Founding Fathers kita mendirikan Republik ini dengan membawa ilmu, membawa etos kerja, dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian Republik ini. Muncul dokumen yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebut sebagai Piagam Jakarta. Siapapun yang membaca dokumen itu pasti mereka akan bilang di sini ada intisari sebuah pergolakan perlawanan, sebuah gagasan menghadirkan keadilan yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian ide yang sangat lengkap. Dibandingkan dengan berbagai negara lain, kalau kita lihat konstitusi, jarang yang memiliki pembukaan sedalam yang dimiliki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, ini semua memberikan kepada kita pelajaran hikmah ke depan. Saya rasa di Kahmi kita punya PR yang cukup besar di sini. Kedepannya siapapun yang nanti bertugas di Republik ini perlu secara serius menempatkan 3 hal tadi menjadi bahan untuk perjalanan ke depan. Dan tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tanpa ada keadilan, maka semua urusan lewat. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan. Tidak akan ada perasaan kebersamaan, kedamaian jika tidak ada rasa keadilan. Dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki.
Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai, maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai, bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak, tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya. Disitulah kemudian pegangan kita. Dan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial harus ada inovasi, harus ada terobosan. Dan terobosan itu tidak selalu berbentuk teknologi inovasi itu. Kalau boleh saya cerita sedikit yang kami alami di Jakarta. Di Jakarta ini, sekalian, kita punya kasus banyak sekali soal tanah, Pak. Ada rakyat kecil yang tinggal di tanah-tanah yang statusnya milik BUMN. BUMN. Banyak sekali di Jakarta, ratusan kampung berada di tanah-tanah BUMN. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tinggal tanah BUMN, lalu otomatis tidak punya status soal tanahnya, stay sengketa statusnya. Di sisi lain, mereka tidak punya IMB, karena tidak punya IMB tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk air, tidak masuk izin usaha dan lain-lain. Kita dalam situasi menyaksikan ini ada sesuatu yang salah. Apakah BUMN tanahnya di situ beli dari rakyat? Tidak. BUMN ini tanahnya dapat dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi. Perusahaan milik Belanda dapat tanah dari mana? Ya mereka datang digarisin saja tanah itu, dijadikan ini sebagai milik perusahaan Belanda. Tapi pencatatannya dipindahkan menjadi pencatatan aset milik BUMN. Kami di Pemprov dalam situasi begini, ini didiamkan tidak akan pernah selesai. Lalu kita bicara inovasi. Inovasi bukan dalam inovasi teknologi, tapi inovasi policy. Apa yang dilakukan? Kita buatkan yang namanya IMB kolektif. 1 RT, 1 IMB. Belum pernah ada di Indonesia itu. 1 RT, 1 RW, 1 IMB. Nggak ada. Tapi dengan 1 IMB itu, kita katakan bahwa urusan status tanah biarlah diselesaikan di pengadilan, tapi jangan sampai mereka yang kecil tidak punya IMB sehingga tidak punya listrik, tidak punya air minum, tidak punya akses untuk kredit, tidak punya akses kepada perbankan izin usaha, nggak bisa. Begitu dapat IMB, langsung mereka dapat semua kesempatan yang setara dengan yang lain. Kenapa inovasi itu dilakukan? Karena kita melihat di kota itu yang besar tambah besar, tapi yang kecil berdekade-dekade tetap kecil. Tugas negara hadir untuk memberikan terobosan agar yang kecil tumbuh menjadi besar dan yang besar tetap bisa besar. Jadi saya ingin sampaikan bahwa inovasi itu banyak ruangnya, dan ketika keadilan sosial itu ada di dalam benak kita dan dalam setiap urusan kita tempelkan apakah keadilan sosial muncul di dalam urusan ini, apakah keadilan sosial muncul dalam urusan ini. Kami khawatir bila itu tidak dikerjakan, maka keadilan sosial itu aja menjadi teks yang dibaca berulang-ulang setiap upacara, tapi tidak diwujudkan dalam keseharian pengambilan keputusan. Nah, inilah sebabnya kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi kami berharap mudah-mudahan di KAHMI ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendekiawanannya, menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi. Dan ketika sampai pada etika publik, ini adalah sebuah munas. Di munas ini berkumpul semua unsur. Saya rasa hanya ada HMI yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI-nya. Dan ketika berkumpul latar belakangnya boleh beda-beda, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan, tapi semua berkumpul untuk kemajuan KAHMI, untuk kontribusi KAHMI bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Karena itu insya Allah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia, bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan, bagaimana tukar pikiran itu terjadi, dan bagaimana lawan debat adalah teman berpikir. Bagaimana kita menunjukkan KAHMI bisa jadi contoh di antara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan. Dan kita bisa tunjukkan bahwa ke depannya HMI bisa bersatu.
Insya Allah dengan kami bersatu kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini. Kita bisa sama-sama makin solid untuk memajukan Republik ini. Dan bila kami sudah berbaris, bila soft kami sudah rapi, rasanya semua urusan akan bisa diselesaikan dengan baik kalau kami. Dan semoga dengan Munas ini nanti tuntas, kepemimpinan baru mencerminkan variasi yang lengkap yang ada di kami. Variasi yang komplit, karena kami memiliki begitu banyak unsur perannya. Dan harapannya, seperti tadi disampaikan, insya Allah momentum perubahan yang mungkin akan kita saksikan sama-sama, di situ kami bisa memberikan kontribusi untuk semuanya. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.